Berjalan masuk dengan lenggak-lenggok. Bab 128. Sebuah pesan tanpa nama. Darlin, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Dengan sebuah gambar yang berdarah, hati Darlin pun tersentak. Berpura-pura tenang dan menutup obrolan itu. Memeriksa pengirim pesan. Hanya tahu kalau itu dikirim dari jaringan gedung ini, namun tidak tahu ID siapa itu. ID-nya ini masih belum didaftar pada personalia. Selain Perlina dan Yanti dan juga Yos, tidak mungkin ada orang keempat yang mengetahuinya. Darlin masih tidak mencurigai Yanti. Dia merasa masalah ini sangat aneh. Mungkin ada orang yang ingin mengerjainya saja. Dia hanya bisa menenangkan diri seperti ini. Darlin, lihatlah. Tidak perlu buru-buru mengembalikannya padaku. Yanti masih dengan ekspresi tersenyum berkata padanya. Darlin menganggukkan kepala dan menerimanya. Setelah selesai, nanti aku akan mengembalikannya padamu. Yanti tidak langsung pergi, tapi mendekati Darlin. Dengan rahasia berkata, Darlin, kamu harus berhati-hati dengan Selena. Kenapa? Selena adalah pengacara magang yang barusan masuk beberapa hari ini. Dan juga adalah satu-satunya wanita yang bersedia dekat dengan dirinya selain Yanti. Terlihat sangat polos. Aku barusan melihat dia keluar bergantian dengan Aurel, kata Yanti. Makanya dia datang memperingati Darlin. Aku mengerti. Terima kasih Yanti. Aku akan berhati-hati. Tenang saja, hanya hal kecil. Kebetulan Perlina pun berlenggak-lenggok masuk. Rambut merah menjadi pink. Terlihat semakin menarik. Kemunculannya membuat ruangan yang kaku menjadi semakin berwarna. Pegawai yang bekerja di kantor pengacara memakai pakaian yang formal. Semuanya hanya satu warna, yaitu warna hitam. Dan masuk warna pink, itu terlihat sangat mencolok. Perlina dengan terbuka menerima tatapan orang yang penasaran. Berkata pada mereka berdua, Aku sudah datang. Orang lain dengan suara kecil membahas. Siapa wanita ini? Kelihatannya bukan datang mengurus masalah. Dia sepertinya kenal dengan Darlin. Kelihatannya sangat tidak asing ya. Nona Perlina, silahkan. Pengacara Yos ada di ruangan. Customer service menerima kabar kalau wanita ini datang wawancara pun sangat terkejut. Tapi dia tetap tersenyum berkata menyambutnya. Tidak perlu merepotkanmu. Itu adalah teman baikku. Aku suruh dia membawaku saja. Perlina pun menunjuk Darlin. Customer service pun terlihat serba salah. Dia masih ada pekerjaan lain yang harus dilakukan. Tapi menyuruh orang lain membawa wanita di sampingnya ini masuk sepertinya tidak begitu cocok. Tenang saja, aku sangat kenal dengan pengacara Yos kalian itu. Dan aku bekerja di lantai atas. Tidak akan membohongimu. Perlina mengayunkan kartunya dan tidak peduli dengan customer service. Langsung menarik Darlin berjalan ke dalam. Darlin, kamu seharusnya tahu kan ruangan pengacara Yos? Ya, tahu. Darlin dengan tidak berdaya menjawab. Perlina, apakah perlu begitu sombong? Bagus sekali, ayo. Darlin tidak ada cara lain, hanya bisa menganggukkan kepala pada customer service. Menunjukkan dia akan membantunya membawanya ke sana. Customer service baru dengan tenang pergi. Melihat pintu kayu yang berat dan tebal, Darlin dengan pasrah mengetuk pintu dan berkata,
Pengacara Yos, orang dari majalah Sinar Pagi, sudah datang. Tidak lama, suara pria yang dingin pun terdengar. "Masuklah." Darlene membuka pintu dan ingin pergi. Perlina yang ada di belakangnya tidak ingin dia pergi. Menyentuh pinggangnya, menyuruhnya ikut masuk. Walaupun tidak tahu apa yang ingin dilakukan Perlina, Darlene tetap ikut masuk. Tidak menduga, Jen belum pergi. Duduk di sofa, melihat mereka berdua masuk ke dalam. Tatapannya terlihat marah. Tapi karena ada Yos, dia pun tidak menunjukkannya. Perlina melihat ada 2 kotak makanan yang ada di meja pun tersenyum. "Pengacara Yos, belum makan ya?" Yos melihat Perlina sejenak, lalu melihat Darlene yang dipaksa masuk dan berkata, "Nona Perlina bukannya ingin mewawancaraiku?" "Oh, tidak buru-buru. Tunggu pengacara Yos makan dulu saja," kata Perlina berpura-pura sabar. Tapi dia sabar tidak berarti orang lain juga sabar. "Perlina, kamu juga tahu Yos belum makan. Bagaimana kalau wawancaranya lain kali saja?" Jen seperti ayam yang sedang mengerami telur, dengan berjaga-jaga melihat ke arah Perlina. Dari awal dia sudah mendengar kalau Perlina bekerja di majalah Sinar Pagi. Tidak menduga itu beneran. Wawancara juga menarik Darlene. Ingin menipu siapa sih? Perlina tidak marah, berpura-pura terkejut dan berkata, "Oh, tidak tahu Nona Jen dengan posisi apa membantu pengacara Yos membuat keputusan." Jen dengan gugup melihat Yos. Dia tahu Yos tidak suka orang lain membantunya membuat keputusan. Sesuai yang diduga, Yos dengan tidak senang mengerutkan dahi. Tapi di hadapan Darlene, Jen tidak ingin begitu memalukan. Mengangkat dagu dan berkata, "Posisiku, Darlene bukannya sangat jelas. Tidak perlu ikut campur kan?" Perlina melihat kotak makanan yang masih tidak bergerak dan berkata, "Memang tidak seperti orang yang suka mencari muka." Jen sangat marah. Wajahnya berpura-pura kasihan. "Perlina, kenapa kamu selalu melawanku? Hanya karena orang yang Yos sukai adalah aku." 5 jari Darlene yang ada di belakang tubuhnya pun mengepal dengan erat, lalu melepaskan. Dia tahu ucapan Jen ini dikatakan untuknya. "Pengacara Yos, aku duluan pergi mengurus pekerjaanku." Perlina sangat tidak senang, masih ingin mengatakan sesuatu untuk membuat Jen marah. Baju di belakangnya ditarik. Dia pun hanya bisa dengan tidak berdaya menyerah. Yos sudah memakai jas dan berjalan menghampiri, dengan nada yang berat dan tidak jelas. "Bukankah ingin wawancara? Ayo." Baik, tidak masalah. Pengacara Yos, apakah aku bisa membawa asistenmu bersama? Aku perlu orang untuk mencatat." Perlina menganggukkan kepala dan menarik Darlene sambil berkata. Yos melihatnya sejenak. Tidak mengatakan tidak mau, juga tidak mengatakan mau. Hanya berkata, "Nona Perlina, silahkan saja." Setelah berkata, dia pun berjalan keluar. "Darlene, cepat ikut denganku." Darlene melihat Jen sejenak dan tersenyum puas. Darlene mengerutkan dahi. Dia tidak sangat ingin pergi. Semalam dan hari ini dia sudah cukup malu. Untuk sementara dia tidak ingin melihat Yos. Jen yang terus diabaikan pun tidak tahan dan menjerit. "Yos, apa maksudmu?" "Tahu pekerjaannya sibuk.
Dia sengaja memesan makan dan ingin datang menemaninya makan bersama. Setelah masuk begitu lama, Yos sama sekali tidak menghiraukannya. Dia juga tidak marah. Duduk dengan perut kelaparan menunggunya istirahat. Sekarang, Yos bahkan tidak peduli dengannya dan ikut keluar dengan Perlina dan si keji itu, Darlin. Dia anggap seperti apa dirinya? Semalam aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Yos melemparkan satu kalimat pada Jen, tidak melihatnya lagi, mendorong pintu dan keluar. Jen sangat marah melihat Perlina dan Darlin juga mau keluar. Dia tidak tahan lagi dan berlari menarik Darlin. Tatapannya terlihat beruap, menahan rasa benci dan sedih, lalu dia pun berkata, "Darlin, kamu benar-benar ingin melakukan ini padaku? Apakah kita bukanlah teman baik?" Darlin melihat Jen yang sedih, dalam hati merasa tidak tega. Dia barusan ingin mengatakan sesuatu,